istilah dan pengertian dari perikatan. Istilah perikatan berasal dari bahasa Belanda, yaitu verbintenis. Lalu saya akan menjelaskan beberapa pengertian perikatan yang dijelaskan oleh beberapa pakar hukum. Yang pertama, pitlock. Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih atas dasar pihak yang satu sebagai penerima hak atau pemilik hak yang disebut kreditur dan pihak lain sebagai pemikul tanggung jawab yang berkewajiban yang disebut debitur atas suatu prestasi. Yang kedua, sudicto mertokusumo. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi. Yang ketiga, Profesor Sudirman Kartohadiprodjo. Hukum perikatan adalah kesemuanya kaidah hukum yang mengatur hak dan kewajiban seseorang yang bersumber pada tindakannya dalam lingkungan hukum kekayaan. Di dalam Burgerlich Wetboek yang biasa disebut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di dalam buku ketiga, perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang yang memberi hak pada yang satu menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang lainnya ini diwajibkan untuk memenuhi tuntutan itu. Di dalam perikatan masih bersifat abstrak sehingga diperlukan suatu perjanjian yang isinya membuat atau memuat perikatan di antara beberapa pihak. Setiap perjanjian membuat perikatan, tetapi tidak semua perikatan senantiasa dibuat perjanjiannya. Halo, saya Sinta Diva. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur hukum perikatan. Unsur-unsur hukum perikatan terbagi menjadi 4. Yang pertama ada hubungan hukum, yang kedua ada kekayaan, yang ketiga adanya pihak-pihak, dan yang keempat adanya objek hukum atau prestasi. Hubungan hukum di sini merupakan hubungan yang di dalamnya melekat hak pada salah satu pihak dan melekat kewajiban pada pihak lainnya. Perikatan di sini juga merupakan suatu hubungan hukum yang artinya hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum. Unsur yang kedua merupakan kekayaan. Hukum perikatan merupakan bagian dari hukum harta kekayaan atau yang biasa disebut dengan Vermogensrecht, dan bagian lain dari hukum harta kekayaan adalah hukum negara. Maka dari itu, untuk menentukan bahwa suatu hubungan itu merupakan perikatan, biasanya tolak ukurnya adalah dinilai dengan adanya uang. Suatu hubungan dianggap dapat dinilai dengan uang jika kerugian yang diderita seseorang dapat dinilai dengan uang. Walaupun hal ini sudah ditinggalkan, bukan berarti hal yang dapat dinilai dengan uang itu tidak relevan, karena setiap perbuatan hukum yang dapat dinilai dengan uang selalu merupakan unsur perikatan. Selanjutnya, unsur yang ketiga adalah pihak-pihak. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara orang-orang tertentu, yaitu kreditur dan debitur. Kreditur di sini biasanya disebut sebagai pihak yang aktif, sedangkan debitur biasanya pihak yang pasif. Sebagai pihak yang aktif, kreditur dapat melakukan tindakan-tindakan terhadap debitur yang pasif yang tidak mau memenuhi kewajiban. Tindakan-tindakan kreditur dapat berupa memberi peringatan-peringatan, menggugat di muka pengadilan, dan sebagainya. Sedangkan debitur harus selalu diketahui dan dikenal karena hal ini penting untuk menuntut pemenuhan prestasi. Selanjutnya, unsur yang terakhir adalah objek hukum atau prestasi. Objek dari perikatan adalah apa yang harus dipenuhi oleh si berutang dan merupakan hak si berpiutang. Biasanya disebut penunaian atau prestasi, yaitu debitur berkewajiban atas suatu prestasi dan kreditur berhak atas suatu prestasi. Wujud dari prestasi adalah memberi sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Para pihak dalam suatu perikatan disebut subjek-subjek perikatan, yaitu kreditur yang berhak dan debitur yang berkewajiban atas prestasi. Masing-masing kreditur dan debitur bisa terdiri dari beberapa pihak, hanya saja debitur harus selalu dikenal atau diketahui karena ini penting untuk menuntut pemenuhan prestasi. Jadi, pada setiap perikatan selalu terdapat dua pihak, yaitu kreditur sebagai pihak yang aktif dan debitur sebagai pihak yang masif. Sedangkan pada debitur terdapat dua unsur, yaitu Schuld dan Haftung. Schuld adalah hutang debitur yang kepada kreditur, sedangkan Haftung adalah harta kekayaan debitur yang dipertanggungjawabkan bagi pelunasan utama debitur tersebut. Sebagai contoh, eksekusi atau lelang. Harta kekayaan sebitur untuk dipergunakan melunasi hutang-hutangnya kepada kreditur.
Beda dengan kreditur yang tidak saja dapat diganti secara sepihak, misalnya cash, tetapi juga dalam berbagai hal. Pergantian debitur secara sepihak pada umumnya tidak pernah terjadi karena bagi kreditur bonafiditas dari debitur adalah penting, maka penggantinya pun harus disetujui oleh kreditur. Asas bahwa kekayaan debitur dipertanggungjawabkan bagi pelunasan utang-utangnya tercantum dalam pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Baik undang-undang maupun para pihak yang terlibat tidak dapat menyimpang dari asas tersebut, yaitu dalam hal 1. Skuld tanpa haftung. Dalam hal ini terdapat pada perikatan alam. Dalam perikatan alam pun debitur mempunyai hutang kepada kreditur. Namun jika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka kreditur tidak dapat menuntut pemenuhannya. Contoh dalam hutang dalam perjudian, yaitu di mana ketika debitur telah mendapat prestasinya, maka ia tidak dapat menuntut kembali. Yang kedua, skuld dengan haftung terbatas, di mana debitur tidak bertanggung jawab atas harta kekayaannya, tetapi terbatas atas jumlah atau atas barang yang ia miliki. Contoh, ahli waris yang mendapatkan hak waris dari hak pendaftaran, maka ia harus membayar skuld sesuai dengan jumlah dari pewaris tersebut. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu haftung dengan skuld pada orang lain. Jika pihak ketiga memberikan barangnya sebagai jaminan oleh debitur kepada kreditur, maka dalam hal ini meskipun pihak ketiga tidak memiliki hutang kepada kreditur, ia akan tetap bertanggung jawab atas hutang debitur dengan barang-barang yang telah dijadikan jaminannya. Buku 3BW mengatur mengenai hukum perikatan. Bagian umum terdiri dari 4 dan bagian khusus terdiri dari 15 bab. Bagian umum, bab pertama mengatur ketentuan-ketentuan untuk semua perikatan, baik yang timbul dari persetujuan maupun undang-undang, bertentangan dengan judulnya yang berbunyi tentang perikatan-perikatan pada umumnya. Bab 1 mengandung banyak ketentuan-ketentuan yang hanya berlaku bagi persetujuan saja. Sebagian besar dari bab ini ditunjukkan kepada pembagian perikatan-perikatan. Hal ini mengoper secara hurufiah kode Prancis. Sedangkan ketentuan-ketentuan tersebut dalam kode diperuntukkan bagi perikatan yang timbul dari persetujuan. Dari bab 3 yang berjudul perikatan-perikatan yang timbul dari undang-undang, hanya terdapat 2 ketentuan umum, yaitu pasal 1352 dan pasal 1353. Dan selanjutnya mengatur 3 perikatan-perikatan khusus yang terjadi karena undang-undang, yaitu perwakilan sukarela, pembayaran yang tidak terutang, dan perbuatan melawan hukum. Menurut Pitlock, 3 perikatan khusus tersebut seharusnya ditempatkan dalam persetujuan tertentu. Untuk lebih jelasnya secara sistematis, buku 3 KUH Perdata Indonesia berisi bab 1 perikatan pada umumnya, bab 2 perikatan yang lahir dari kontrak atau persetujuan, bab 3 perikatan yang lahir karena undang-undang, bab 4 harusnya perikatan, bab 5 jual beli, bab 6 tukar menukar, bab 7 sewa menyewa, bab 7A perjanjian kerja, bab 8 perseroan perdata, bab 9 badan hukum, bab 10 penghibahan, bab 11 penitipan barang, bab 12 pinjam pakai, bab 13 pinjam pakai habis, bab 14 bunga tetap dan bunga abadi, bab 15 persetujuan untung-untungan, bab 16 pemberian kuasa, bab 17 penanggungan utang, bab 18 perdamaian.